Setiap era punya ketakutannya sendiri. Dulu inflasi, lalu krisis Asia 1998, kemudian pandemi. Sekarang satu kata kembali muncul di ruang diskusi ekonomi: hutang. Belakangan sejumlah analis dan lembaga riset membahas skenario tekanan fiskal global yang bisa mencapai puncaknya di akhir dekade ini. Tidak ada konsensus tunggal tentang krisis 2028. Tetapi ada satu pola yang sering disebut meningkatnya beban hutang di banyak negara berkembang saat suku bunga global tinggi dan pertumbuhan melambat. Indonesia termasuk dalam percakapan itu. Namun penting dicatat, yang dibahas adalah resiko skenario, bukan kepastian. Secara data terkini, posisi utang Indonesia masih berada dalam kategori terkelola. Hutang luar negeri tercatat sekitar ratusan miliar dolar Amerika Serikat, dengan dominasi jangka panjang dan struktur yang relatif stabil. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran sekitar 39 sampai 41%. Masih di bawah ambang yang dianggap beresiko tinggi secara internasional. Artinya, secara teknis, Indonesia belum berada dalam kondisi krisis hutang. Namun stabil bukan berarti tanpa tekanan. Ada 3 tekanan utama yang membentuk kekhawatiran jangka menengah. 1. Suku bunga global tinggi. Biaya pinjaman negara berkembang meningkat. Pembiayaan hutang menjadi lebih mahal. 2. Ketidakpastian geopolitik dan energi. Guncangan harga energi dan pangan dapat mendorong inflasi dan memperlebar defisit. 3. Fluktuasi nilai tukar. Rupiah yang melemah meningkatkan beban pembayaran hutang dalam dolar. Dalam beberapa proyeksi lembaga internasional, pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5%, tetapi dengan resiko tekanan fiskal meningkat jika belanja negara terus naik tanpa peningkatan pendapatan yang sepadan. Krisis utang tidak terjadi karena utang besar semata. Ia terjadi ketika 3 hal bertemu sekaligus. Pendapatan negara stagnan, beban bunga membengkak, dan kepercayaan investor turun drastis. Tanpa kombinasi itu, negara masih bisa mengelola utangnya melalui refinancing, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal. Indonesia saat ini belum menunjukkan tanda kombinasi tersebut secara penuh. Pertanyaannya, benarkah 2028 akan krisis? Tidak ada bukti kuat bahwa 2028 adalah titik pasti krisis. Yang ada adalah proyeksi tekanan fiskal global jangka menengah, resiko kenaikan biaya utang, dan ketergantungan pada disiplin fiskal masing-masing negara. Dengan kata lain, 2028 bukan tanggal krisis, tetapi tahun uji ketahanan. Indonesia berada di posisi tengah. Faktor stabil, rasio utang masih moderat, struktur utang didominasi jangka panjang, dan ekonomi tetap tumbuh. Untuk faktor resiko, ketergantungan pada ekspor dan konsumsi, sensitif terhadap kurs dan suku bunga global, dan tekanan belanja negara yang meningkat. Keseimbangan ini yang menentukan arah, bukan ramalan tunggal. Sejarah ekonomi tidak pernah ditentukan oleh 1 tahun.
Ia ditentukan oleh keputusan yang diulang setiap hari. Bukan 2028 yang menentukan krisis, tapi bagaimana negara berjalan menuju 2028.